Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini, kita akan membahas tentang eh, Intrusion Detection System atau IDS, yaitu sebuah metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. Nah, IDS di sini nanti dia bisa melakukan inspeksi terhadap lalu lintas inbound dan outbound dalam sebuah sistem atau jaringan. Di dalam modul yang saya share ini, nanti Anda bisa cek di Google Classroom. Dijelaskan di situ bahwa untuk IDS itu ada dua jenis yang utama, yaitu Network Based IDS atau NIDS. Satunya adalah Host Based IDS. Nah, bedanya gimana? Kalau NIDS artinya semua lalu lintas yang mengalir ke jaringan dalam suatu sistem ya, sistem jaringan gitu, itu nanti dimonitor oleh NIDS ini. Jadi tempatnya NIDS itu mungkin di server ya, di server. Sedangkan satunya kalau host berarti itu diletakkan di masing-masing hostnya. Misalkan di server tadi ya, ada web server, ada firewall itu. Atau server yang lain misalkan database server itu dipasangi IDS sendiri-sendiri. Nah, di sini IDS itu biasanya sifatnya pasif ya. Mengingat tugasnya itu untuk mendeteksi adanya intrusi atau mungkin serangan ya atau gangguan terhadap jaringan ya. Secara umum implementasi dan cara IDS itu bagaimana? Secara umum itu yang paling populer itu ada 3 ya. Ada 3 secara umum ada 3, tapi yang paling populer itu adalah pendeteksian berbasis signature. Ini seperti, antivirus ya, antivirus, eee, secara kerja antivirus ya, yaitu dengan cara melibatkan pencocokan jaringan lalu lintas dengan basis data yang berisi cara-cara serangan dan penyusupan. Untuk praktikum nanti, yaitu menggunakan tripwire itu juga menerapkan prinsip seperti itu. Jadi, eee, kalau Anda baca nanti di file PPT-nya ya, yang tentang tripwire itu ada, eee, beberapa file utama ya, seperti konfigurasi, policy, sama database ya, database-nya. Satu lagi nanti report ya. Nah, dia nanti cara kerjanya adalah kita nanti seperti mendefinisikan database-nya gitu ya. Kondisi kondisi saat normal ya. Kemudian nanti misalkan di-scan lagi itu dicek apakah ada anomali, ada perbedaan atau mungkin ada yang berubah. Nah, itu nanti dicocokkan dengan database. Kita kembali lagi ke implementasi atau cara kerja IDS ya. Tadi ada 3 prinsip ya, yaitu yang pertama adalah, eee, pendeteksian berbasis signature. Nah, ini seperti tadi ya yang sudah disinggung, seperti antivirus, cara kerja antivirus. Jadi, didefinisikan ya database-nya atau kondisi saat normal, kemudian ada yang berubah atau tidak, nanti dicek lagi. Kemudian yang kedua adalah mendeteksi adanya anomali atau biasa disebut anomaly based IDS. Nah, di sini umumnya dilakukan dengan menggunakan teknik statistik untuk membandingkan lalu lintas yang sedang dipantau dengan lalu lintas normal yang biasanya terjadi. Jadi, eee, mendeteksi adanya anomali ya, misalkan ya, katakan, ada server kemudian diakses
oleh adminnya secara remote lewat IPA gitu ya. Jadi secara terus-menerus kan dimonitor ya biasanya kalau, administrator meremote server itu menggunakan IPA. Nah, tapi suatu saat itu seolah-olah administrator itu mengakses server tapi dia tercatat pakai IP lain. Nah, itu kan kejadian yang tidak biasa ya. Nah, itu bisa disebut adanya anomali. Nah, itu perlu untuk dicek nanti ya, atau dilaporkan ya, dilaporkan oleh IDS-nya. Namun terkadang ini, eee, punya kelemahan ya untuk yang mendeteksi adanya anomali itu sering mengeluarkan false positif ya. Jadi, itu menjadi tugas tambahan ya, adminnya untuk memilah-milah ya, mana serangan yang sebenarnya dari banyaknya laporan yang false positif tersebut. Nah, terus yang terakhir yaitu adalah memantau berkas-berkas sistem operasi. Ya. Nah, ini biasanya diimplementasikan, di konsep yang HIDS, yang Host Intrusion Detection System. Contoh IDS itu ada banyak ya, ada banyak, misalkan yang akan nanti dipraktekkan tuh Tripwire ya, di Linux. Kemudian kalau dari vendor itu macam-macam ya, misalkan ada Cisco Secure, IDS ya, ada Symantec, dan lain-lain, ada banyak sekali ya. Kemudian, eee, untuk praktek, itu nanti kita praktekkan Tripwire ya, itu termasuk kategori HIDS ya, yang mendeteksi perubahan file di mesin yang dilakukan oleh penyerang ya. Jadi dia nanti, bikin database baseline-nya gitu ya, kondisi awalnya saat, eee, belum dilakukan scanning ya. Nah, didefinisikan kondisi normalnya seperti ini ya. Kemudian nanti secara periodik, sistem di-scan lagi untuk melihat apakah ada perubahan atau tidak ya. Untuk teori ya, dari Tripwire sendiri, Anda bisa akses file PPT-nya nanti ya. Seperti ini. Jadi nanti Anda bisa pelajari, tentang Tripwire, manfaat ya, kemudian mengapa Tripwire penting ya, bagaimana Tripwire bekerja, apa yang dikerjakan, nanti bisa Anda pelajari. Yang terpenting di sini adalah ada 4 file konfigurasi yang, eee, perlu diperhatikan, yaitu file konfigurasi yang pertama ya, file konfigurasi sendiri itu letaknya di etc tripwire ya, tw.cfg sama twcfg.txt. Kemudian yang kedua itu untuk melakukan konfigurasi. Kemudian yang kedua adalah file policy, itu diperlukan, untuk menentukan bagaimana tripwire melakukan cek terhadap sistem ya. Kemudian file database ya, digunakan untuk menyimpan informasi database sistem. Yang terakhir adalah report ya, file report, hasil pengecekan laporannya. Nah, nanti di dalam instalasi ya, nanti di modul itu eee, ada set key sama local key ya yang perlu Anda definisikan atau Anda isi. Itu yang bisa Anda pelajari. Kita kembali lagi ke modul. Nah, saat instalasi ya, Anda bisa install di Kali Linux ya, itu pakai Anda masuk ke root-nya pakai sudo min i, kemudian Anda lakukan install dengan apt-get install tripwire. Untuk apa, repository pastikan bahwa repository Kali Linux-nya itu sudah oke ya.
Jadi misalkan dicek di sini ya. Sebentar. Bisa dicek di etc apt sources.list ya. Jadi Anda mungkin bisa menambahkan ya atau mengecek ya etc ya sources /etc apt sources.list ya. Bentar, coba saya tampilkan di sini. Saya share screen coba. Nah, ini. Oke. Nah, di sini Anda cek di sini ya, mungkin pakai nano ya, nano /etc/apt sources.list ya. Itu nanti Anda lihat, Anda pastikan bahwa ya, repositorinya itu harus benar, paling tidak seperti ini. Dep, http dan seterusnya ini ya untuk Kali Linux. Atau mungkin Anda bisa pakai grep ini. Kalau tidak pakai nano ya mungkin Anda cuma memastikan Anda bisa pakai perintah cat ya. Cat spasi /etc apt sources.list ya. Atau pakai grep ini juga bisa ya. Pastikan bahwa repositorinya sudah mengarah ke yang benar ya. Kalau misalkan belum oke, misalkan sudah di set tapi belum oke, Anda bisa cari di internet seharusnya repositorinya seperti apa ya. Oke, kembali ke modul ya. Jadi nanti Anda instalasi apt-get install tripwire. Step pertama, step kedua pada awal instalasi ada petunjuk bahwa peringatan tentang apa yang dibutuhkan dalam instalasi tripwire. Kemudian klik OK, nanti muncul dialog untuk membuat user key passphrase, ini passwordnya ya. Nah, itu Anda isi, Anda yes, Anda isi, dikonfirmasi ya tadi yang di set key sama local key ya, yang di PPT ya. Itu Anda isi biar tidak bingung, disamakan saja ya passwordnya. Kemudian step 5 itu ada permintaan konfirmasi apakah ingin menyimpan hasil konfigurasi pada etc tripwire twjfk.txt. Nah, itu Anda pilih yes ya. Seperti step 5, kemudian tadi itu file yang pertama ya, konfigurasi, file yang kedua itu policy. Pilih yes juga ya. Kemudian masukkan set key yang diinginkan ya. Nah, kalau pengen nggak bingung disamakan aja sama yang step sebelumnya tadi. Oke, local key ya. Step 9, instalasi akan selesai ketika passphrase dimasukkan 2 kali ya. Kemudian nanti muncul dialog. Nah, ini tripwire has been installed. Nah, itu kalau sudah berhasil ya. Nah, nanti kalau sudah berhasil Anda masuk ke direktori aktif tripwire-nya itu di etc tripwire. Jadi cd etc tripwire. Nah, di situ Anda bisa mulai untuk memodifikasi ya file policy dan konfigurasinya. Kemudian dengan cara lakukan enkripsi ya, ini ya dengan perintah ini ya. Kayak step nomor 11 itu dilakukan di file policy file konfigurasi, kemudian file policy juga ya. Nah, step 12 ini Anda perlu perhatikan ya.
Di sini ada sintaknya tripwire bla 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 dan seterusnya ada yang terakhir etc tripwire slash kali Linux local key. Nah, kali Linux itu adalah nama mesin. Kebetulan nama mesin saya adalah kali Linux. Nah, nanti saya tidak tahu Anda namai kali Linux Anda itu juga kali Linux atau yang lain. Nah, tugas Anda itu menyesuaikannya. Kalau ternyata mesin yang nama mesin Anda itu bukan kali Linux, maka Anda perlu sesuaikan ya namanya ini yang kali Linux ini dengan komputer Anda masing-masing. Nah, nanti kalau sudah oke, Anda bisa lakukan cek ya. Tripwire min cek ya. Nah, itu nanti muncul seperti ini ya. Kondisi awalnya ya. Kemudian jika diperlukan update file policy lagi ya, jangan lupa ya. Formatnya adalah hostname local key. Nah, hostname ini adalah nama mesin Anda. Kalau di saya tadi di contoh adalah kali Linux ya di sini ya, kali Linux. Nah, nanti Anda sesuaikan dengan host Anda. Kemudian untuk melakukan update database ya, itu dengan cara tripwire update bla 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 ini ya. Nah, di belakang ini ada time ya. Nah, di sini adalah kali Linux 20180301 130000 itu merupakan host dan date ya. Formatnya adalah year, month, date, dd dan time. Jadi perintah tersebut artinya adalah tripwire akan membandingkan antara database yang ada dengan file yang ada di sistem. Gitu. Kemudian ya yang perlu Anda lakukan instalasi nanti tripwire-nya sampai tripwire check ya. Kemudian nanti tugas tambahannya ya setelah tadi implementasi tripwire-nya, rubah file policy, tambahkan beberapa baris berikut di paling bawah ya. Ya. Ini kemudian nanti misalkan email turut at localhost ya. Kemudian enkripsi kembali ya. Kemudian masukkan informasi SMTP di baris paling bawah. Ya, seperti ini. Enkripsi kembali. Oke, kalau sudah nanti Anda simpan, Anda laporkannya. Sementara itu untuk materi IDS yang tripwire, nanti di pertemuan berikutnya harapannya kita sudah masuk ke IDS yang lebih aktif yaitu menggunakan Snort ya. Nanti insya Allah minggu depan saya sediakan VM ya, nanti Anda implementasikan di sana, langsung Anda coba ya. Nanti misalkan di ping gitu ya, Snort-nya men-trigger message misalnya seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu materinya. Untuk minggu ini jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya, disampaikan. Terima kasih. Saya akhiri untuk video kali ini ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.